Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Putra Irwinsyah, NIM 2402015. Video kali ini ialah laporan praktikum fisiologi tumbuhan yang berjudul mekanisme penyerbukan pada tanaman yang diampu oleh Ibu Salmiati MPD PhD, program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Jadi, penyerbukan merupakan salah satu proses fisiologi penting dalam siklus reproduksi tanaman berbunga yang menentukan keberhasilan pembentukan biji dan buah. Proses ini melibatkan perpindahan serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik, baik melalui bantuan faktor biotik seperti serangga, burung, dan kelelawar maupun abiotik seperti air dan angin. Mekanisme penyerbukan. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah 1. Mengidentifikasi bagian-bagian bunga yang berperan dalam proses penyerbukan. 2. Mengamati mekanisme penyerbukan secara langsung pada bunga sendiri, silang atau bastar. Kemudian 3. Membandingkan morfologi bunga yang menunjang tipe penyerbukan seperti anemogami, entomogami, ornitogami, hidrogami. Kemudian 4. Menguji peristiwa melekatnya polen pada stigma hingga perkecambahan polen atau opsional. 5. Melatih kemampuan observasi, pencatatan data, dan analisis hubungan struktur fungsi pada bunga. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini ialah 1. Kertas label, 2. Bunga dari berbagai jenis tanaman, kacang panjang, gambas, dan pare. Jadi untuk praktikum ini kita amati morfologi dari bagian-bagian bunga, letak polennya, serta batang stigmanya. Kemudian kita mempelajari cara penyerbukan silang, penyerbukan sendiri, dan penyerbukan bantuan. Dan berikut ini adalah tabel hasil praktikum untuk struktur bunga. Jenis bunga yaitu bunga gambas yang diamati. Bagian reproduktif jantan atau stamennya memiliki benang sari dan kepala sari. Kemudian bagian reproduktif betina atau pistilnya tidak memiliki benang sari yang fungsional, namun memiliki struktur lengkap, stigma atau kepala butik, style tangkai butik, dan ovari bakal buah. Umumnya memiliki satu butik tunggal. Ciri khususnya bunga betina memiliki ciri khusus yang berupa bakal buah atau ovari yang berbentuk lonjong memanjang menyerupai buah gambas kecil di bawah mahkota bunga. Sedangkan bunga jantan tidak memiliki bakal buah dan biasanya tumbuh berkelompok dengan kumpulan benang sari atau stamen yang terlihat jelas di bagian tengah bunga saat mekar. Dan berikut penjelasan untuk jenis penyerbukan. Jadi jenis bunganya itu bunga gambas. Mekanisme penyerbukannya itu penyerbukan oleh angin yang dibantu dengan tiupan. Penyerbukan oleh angin, serbuk sari yang ringan dari bunga jantan terbawa oleh hembusan angin hingga jatuh ke kepala putih bunga betina secara alami. Kemudian untuk penyerbukan oleh serangga itu penyerbukan oleh serangga seperti lebah atau semut hingga pada bunga untuk mencari nektar, kemudian menyebabkan serbuk sari menempel pada tubuhnya dan terbawa ke bunga lain. Lalu penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan sendiri terjadi ketika serbuk sari dari satu bunga jantan jatuh ke kepala putik bunga betina yang berada dalam satu tanaman yang sama. Kemudian penyerbukan silang. Penyerbukan silang proses perpindahan serbuk sari dari bunga jantan di satu tanaman ke kepala putik bunga betina pada tanaman gambas lain yang berbeda pohon. Kemudian yaitu perantara penyerbukan. Untuk tanamannya itu tanaman gambas, tipe penyerbukannya penyerbukan oleh angin, penyerbukan oleh serangga, penyerbukan sendiri, dan penyerbukan silang. Catatannya, jika pada angin terjadi hujan hingga pada hari ketiga yaitu 7 Desember 2025 bunga jatuh dan kami mengganti ke bunga baru.
Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan hasil praktikum mekanisme penyerbukan pada tanaman pare dan gambas, dapat disimpulkan bahwa tanaman pare dan gambas memiliki bunga jantan dan bunga betina dengan perbedaan struktur yang jelas. Tanaman pare dan gambas dapat mengalami berbagai jenis penyerbukan, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan oleh angin, penyerbukan oleh serangga, dan penyerbukan silang.